Setelah ada kejadian itu, sempat ada warga yang sengaja main untuk liburan tamasya gitu cuy. Tapi ternyata satu warga ini tuh itu ngelihat sebuah penampakan yang dimana sosok yang jatuh itu tiba-tiba ada di curug tersebut cuy, lagi mandi. Hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini nih cuy, gua bakal nyeritain tentang seputaran curug nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlogku juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa cuy, kita sebat-sebat gitu kan. Dan jangan lupa ngopi biar nggak panik. Lu bisa lihat lah ya, sekarang tuh agak berbeda, bisa dibilang ini outdoor lagi untuk yang kesekian kalinya. Tapi kali ini ada yang beda cuy. Jadi sebenarnya gua outdoor ini tuh udah nyiapin tempat, lokasi dan sebagainya. Tapi ada beberapa halangan yang dimana ya intinya bukan masalah warganya nggak setuju ya, lebih tepatnya ada gangguan lah gitu. Dan emang nggak bisa dikondisikan cuy tempatnya outdoor gini. Awalnya itu gue sendiri cuy, jadi kayak konten, gue kamera dan sebagainya itu sendiri. Tapi gue sendiri pun melambaikan tangan gitu, nggak kuat. Terus akhirnya gue manggil salah satu warga yang memang gue kenal, dan ternyata dia juga angkat tangan. Akhirnya ya udahlah, kita mutusin untuk pindah tempat karena memang gangguannya parah banget sih. Gue tuh udah 3 kali ngetek cuy, jadi kayak gue nggak bisa nih karena gue udah jalan juga, jadi otomatis gue harus ngelanjutin konten. Dan kalau misalkan kalian mau ngedengerin nih, ini ada sebuah suara kayak suara air kencang banget tuh. Nah gue pokoknya dari dekat aliran sungai yang deras gitu, jadi kalian bisa tahu lah tempatnya di seperti apa gitu kan. Tapi ini lokasinya lumayan cukup aman, dan gue nggak bisa terlalu ngomong terlalu kenceng karena memang di bawah juga ada pemukiman warga gitu kan. Jadi ya udahlah, dan semoga suara gue kedengeran sama kalian. Dan gue bakal lanjutin ceritanya. Jadi gini cuy, setelah liburan lebaran kemarin gitu kan, kemarin kan gue pulang kampung nih, dan lumayan cukup lama juga gue ada di kampung. Dan ketika gue pulang ke kampung itu, gue ngonten lah, dan gue nyamperin ke salah satu curug, yang dimana curug ini gue nggak akan spill, tapi curug ini tuh lumayan cukup terkenal. Tapi di sisi terkenalnya ini ada sebuah kisah kelam yang dimana bikin bener-bener gue juga minder buat konten di situ malam-malam kayak gini cuy. Ya ini juga bukti salah satu gue minder gitu, gue cabut dari tempat itu gitu kan. Yang ternyata dimana dulu tuh ada sebuah kejadian. Gue nggak akan spill curugnya karena ya gue takutnya kenapa-napa aja gitu kan, sama si tempat wisatanya. Jadi dulu tuh ada sebuah kejadian yang dimana kalau air curug itu kan biasanya dari atas turun ke bawah. Nah dari atas ini itu sebenarnya nggak tahu siapa ya, dan memang bukan warga setempat juga. Yang pada intinya ada orang yang jatuh, dan itu jatuhnya tuh bukan ke air cuy, melainkan dia tuh jatuhnya tuh ke sebuah batu yang dimana kita nggak usah omongin keadaan kondisinya, ya sudah bisa dipastikan beliau itu meninggal gitu kan. Meninggal lah, dan diketemuin sama warga gitu kan. Akhirnya di situ sempat heboh.
ini warga siapa, orang mana, dan sebagainya. Tapi banyak orang yang nggak tahu, bahkan udah nyari di akun-akun orang hilang gitu kan, kali aja mukanya sama tapi itu nggak ketemu. Bahkan itu sampai 1-2 bulan gitu beneran nggak ketemu cuy. Sampai akhirnya ketika selesai kejadian itu, si kondisi Curug ini tuh ditutup total selama 1 bulan karena takutnya beredar isu yang mengkhawatirkan nanti takutnya si Curug itu sepi. Tapi ternyata Curug itu sebenarnya ada peminatnya walaupun sudah ditutup. Beberapa warga itu ada yang namanya masih lah, maksudnya kayak misalkan Curugnya di rumah gue nih, ya sekitaran RT atau kelurahan atau desa itu masih ada warga yang ngunjungin gitu cuy. Tapi setelah ada kejadian itu sempat ada warga yang sengaja main untuk liburan tamasya gitu cuy. Tapi ternyata satu warga ini tuh itu melihat sebuah penampakan yang dimana sosok yang jatuh itu tiba-tiba ada di curug tersebut cuy, lagi mandi. Hancur, sumpah gue cerita merinding ini. Jadi itu tuh kayak, ya pertamanya tuh jadi sebuah isu atau yang bisa dibilang wah nggak percaya gitu kan, wah nggak ada, kirain cuman laporan satu warga doang. Ternyata makin kesini karena memang ada beberapa warga yang kesana juga, warga yang lain pun juga ngalamin hal yang sama. Sampai akhirnya curug itu pun beneran ditutup total sepenuhnya sama warga gitu. Mau warga dekat pun itu nggak boleh masuk ke sana. Nah, ternyata kalian tahu sendiri lah ya, gunung tutup aja kadang-kadang suka ada aja orang-orang ngeselin yang suka naik. Kisah ini dialamin, kita sebut aja namanya Budi. Budi ini jauh-jauh dari Jakarta, pengen main ke curug tersebut. Sebetulnya Budi ini bukan pengen main ke curug itu, lebih tepatnya dia tuh gabut. Dia punya keluarga atau saudara di daerah Jampang, dia main lah cuy. Nah tapi karena memang si saudaranya ini juga nggak tahu gitu kan tentang lokasi curug tersebut, gitu kayak, lu kalau gabut main aja ke curug sono gitu kan. Curug mana di sini lokasinya, dikasih tahu lah. Nah Budi ini dia tuh main ke curug yang angker ini cuy. Singkat ceritanya nih, Budi ini pergilah. Dan kondisi ketika awal-awal dia pergi ke curug itu bisa dikatakan sekitaran jam 1 atau jam 2 sorean. Ya jam 1 atau jam 2 siang. Ya jam segitu harusnya masih terang dong. Apalagi kondisinya pun bisa dibilang masih enggak yang musim hujan, jadi cerah banget. Dan entah kenapa ketika masuk awal ke curug tersebut, curug itu tuh seolah kayak memang disetting untuk si Budi ini masuk. Jadi dia mau laporan atau bilang tuh kayak bingung kan. Dan Budi ini udah sampai di kayak area parkir gitu. Dia tuh kayak lihat kiri kanan kok nggak ada orang. Nungguin sebat dulu gitu kan. Tapi ternyata orang itu nggak ada cuy. Bener-bener orang itu nggak ada, atau bisa dibilang nggak ada yang jaga parkir. Akhirnya Budi ini nekat dong. Kayaknya ke situ kali ya jalannya gitu, karena memang ada sebuah plakat yang nunjukin curug itu ke sana gitu kan. Dia jalan nih cuy ke curug tersebut. Dari parkiran untuk sampai ke curug itu mungkin bisa ditempuh sekitaran setengah jam. Lumayan cukup lama sih gitu kan. Tapi dengan trek yang nggak terlalu berbahaya atau biasa dibilang normal gitu kan. Enak-enak aja lah. Dia pergi lah. Di awal perjalanan ini Budi ini tuh nggak ngalamin sesuatu hal yang aneh. Dan ketika dia sampai di curug pun, Budi ini benar-benar terpukau atau ngerasa keren banget sih ini curug itu. Karena kondisi ketika udah sampai di curug itu tuh benar-benar bersih airnya tuh. Udah gitu jernih, sepi, dan nggak ada pengunjung. Sedangkan Budi yang memang pengunjung baru pertama kali ke situ kan, dia kayak, kok ada ya curug sebagus ini sepi gitu. Apa memang banyak orang nggak tahu. Dia mengabadai, dia tuh kayak ngevideoin lah cuy, ngevideoin
Terus ada punya pikiran dia untuk mandi. Gue mandi kali di sini, enak nih kayaknya, ini cetek. Karena Budi ini ngecek juga ya, takutnya dalam atau gimana gitu. Wah ini cetek nih, mandilah dia. Karena memang dia tuh cuman bawa celana panjang, dalamannya pakai kolor, terus kaos, terus jaket. Dia tuh mau buka semua baju kecuali celana pendeknya, yang lainnya nggak apa-apa, dibiarin tetap kering gitu kan. Singkat ceritanya, dia ini mandi cuy. Dia ini mandi dan masih belum ada apa-apa. Dan hal yang paling aneh, sebetulnya curug ini tuh dekat dengan sebuah pemukiman warga. Kalau jaraknya setengah jam itu dekat cuy. Dan setiap azan pun harusnya itu selalu kedengeran. Dan yang paling bikin aneh, waktu ketika dia mandi atau ketika sampai di curug, cuacanya itu benar-benar nggak berubah kayak siang hari ini. Ya begitu-begitu aja, nggak ada redup mau ke sore atau gimana gitu cuy. Ini nggak ada redup-redupnya, kayak ya normal-normal aja gitu kan. Dan saking keasikan dia mandi, dia pun nggak punya yang namanya rasa dingin dengan si air curug tersebut. Dan ketika nggak punya rasa dingin dari air curug tersebut gitu kan, dia cuek gitu, mandi. Dan ketika selesai mandi nih cuy, dia kayak, udah kali ya gue pulang, udah kenyang. Otomatis dia tuh handuknya itu dia mau pakai baju dia, baju yang memang nggak dia ceburin gitu kan, dia elap set, otomatis dia ngelap bagian kepala terus ke muka begini kan cuy. Dan ketika ngelap ke muka kan nggak ngeliat tuh sebentaran, pers, semua gelap cuy. Di situ Budi bener-bener panik sejadi-jadinya. Kenapa panik? Kok gelap? Dia punya pikiran, apa gue mimpi atau gimana? Karena benar-benar gelap bener cuy. Gak ada penerangan sama sekali. Dari situ tuh mulai panik kan. Budi itu sempat ngucekin matanya beberapa kali. Tapi anehnya, memang itu gak ada sesuatu hal yang bisa dijelaskan menurut dia gitu kan. Kayak, ini gimana? Udah bener ketar-ketir ketakutan gitu kan. Dia tuh buru-buru lah ngambil jaket dengan kondisi agak sedikit meraba. Iya, ini ada batu bener. Dan karena memang kondisinya nggak lagi terang bulan ya, dia jalan-jalan keprosok lah ke bagian air, yang dimana air itu lumayan cukup dalam, ternyata ya sekitar sedada lah gitu kan. Dia masuk ke dalam, dia langsung panik dong karena takut tenggelam gitu kan. Tolong gitu kan. Panik, terus nggak ada yang nyautin juga. Dan ketika nggak ada yang nyautin tuh, dia tuh coba berusaha dan kakinya tuh kayak sempat nginjek sesuatu, kayak nginjek ya mungkin dasaran atau pinggiran dari si curug gitu kan. Nginjek, akhirnya dia bisa selamat tuh. Dan ketika udah bisa naik lagi ke batu, dia tuh sempat kaget. Tadi gue mandi gak sedingin ini, tapi kenapa sekarang tiba-tiba hawanya dingin gitu kan. Dia bener-beneran bingung cuy. Dia kondisinya masih di curugan ini atau di sungayan curugan itu, belum ke pesisiannya kan. Bingung kan, karena jarak pandang pun gak kelihatan batu tuh gitu mana gitu. Dia tuh harus bener-bener ngeraba, kayak kakinya tuh harus digini-giniin dulu cuy. Kakinya tuh harus bener-bener kayak diinin dulu, udah ada baru dia loncat gitu kan. Dengan butuh perjuangan, akhirnya dia sampailah di pesisian. Dan ketika sampai di pesisian ini, dia bener-bener kayak capek banget gitu kan. Akhirnya dia ngeres dulu lah. Tapi dia masih belum panik. Kenapa? Karena memang belum ada sesuatu hal yang aneh, atau bisa dibilang belum melihat penampakan. Dalam hati si Budi nih, kenapa kok bisa apes banget ya kayak gini? Aduh, tapi ini bener aneh sih. Kenapa tiba-tiba yang tadinya terang kok bisa jadi gelap gitu kan. Dan akhirnya karena memang dia nggak mau ambil pusing tentang kejadian tersebut, ya udahlah bodo amat, gue mau cepet-cepet pulang. Tapi gue harusnya ingat sih, karena ada sebuah patokan yang dimana mungkin kesini jalannya gitu kan, kayak nginget-nginget aja gitu. Dia jalan nih pelan-pelan sambil agak sedikit ngeraba gitu cuy. Tapi baru jalan beberapa langkah dari tempat dia beristirahat, itu tuh kedengeran suara gedebuk gitu kan. Dan pas ketika ngedenger, gue nggak bohong ya cuy ya, ini beneran merinding gue.
kedengeran suara gedebu gini cuy, itu tuh bener-bener kayak suara sesuatu hal yang jatuh, tapi agak beda suaranya, kayak kedengeran krek gitu. Apa ya, Budi tuh sempat mikir apa nih sumber suaranya, apa itu warga yang nyariin gua karena gua nggak balik gitu kan, karena kan secara dia bawa kendaraan motornya ada di sana gitu kan. Diemin lagi tuh, ya udahlah mungkin salah dengar, mungkin ada pohon dahan atau apapun gitu kan. Jalan lagi dan kedengeran lagi cuy, gedebu 2 kali, sampai keempat kalinya penasaran. Yang tadi awalnya harusnya mungkin benar itu jalan yang diarah itu jalan pulang, tapi karena penasaran dia coba nyamperin lah ke sumber suara tersebut. Dia cari sumber suara tersebut, dan ketika disamperin memang benar ada suara tersebut. Kayaknya dari depan sana dah. Nah, di sini ada kejadian yang aneh lagi cuy. Yang dimana jadi suara itu adalah suara dari turunan Curugan, terus ada batu, dan di area ini tuh dalam cuy. Ini tuh dalam. Dan memang tidak diperbolehkan juga ketika wisata itu dibuka untuk orang berenang ke situ. Intinya itu dalam. Dan karena memang ada sedikit pantulan dari kayak cahaya-cahaya gitu cuy, air gitu kan, itu kelihatan. Dia tuh coba buat ngedeketin, dan entah kenapa Budi tuh nggak punya pikiran takut dia tenggelam atau gimana. Dia jalan, dan dia tuh jalan kayak di atas air gitu cuy, kayak jalan di atas air. Dia nyari sumber suara karena memang kondisinya gelap. Dia terus, dan semakin lama dia deketin, dia tahu bahwa sumber suara itu ada di depan. Dan ketika suara gedebuk terakhir ini muncul, buk, ini udah depan banget nih. Dia deketin dong, dan seketika si Budi ini benar-benar kaget, yang dimana Budi ini melihat satu sosok ya orang kayak manusia jatuh, tapi dengan kondisi masih hidup cuy. Dan ketika kondisi masih hidup itu kayak tolong, tapi gerak cuy. Lu bayangin gak serem gimana gitu. Dan itu benar-benar sambil natap ke si Budi cuy, tapi sambil minta tolong gitu kan. Budi panik dong, tapi badannya nggak bisa digerakin. Dia tuh kayak astagfirullahaladzim, ini apa gitu. Dan ketika dia ketakutan dan badan dia nggak bisa digerakin, dia baru sadar melihat ke bawah. Dia tahu bahwa yang dia injak itu bukanlah sebuah daratan, melainkan air. Dia panik, dan ketika panik dia langsung blus ke dalam. Dan ketika panik ini tuh bener-bener Budi minta tolong sejadi-jadinya, kayak teriak tolong gitu kan. Sebenarnya Budi ini pinter berenang cuy, maksudnya bisalah berenang gitu kan, tapi karena kondisi panik gitu kan, jadi dia tuh nggak bisa berpikir jernih. Dia tuh cuma bisa minta tolong. Dan ketika tangannya nih, dia tuh kayak begini kan, kalau orang tenggelam tuh dia tuh ngegapai sebuah batu, yang dimana batu itu bekas si orang itu jatuh. Alhamdulillah, dia langsung nyengkram tuh kenceng, dan dia langsung kayak ngapung ke atas atau kayak naik begini kan, dan manjat, dan bisa tuh sampai di batu tersebut. Dan ketika sampai di batu tersebut cuy, Budi juga baru sadar, anjir, gue ini di batu tadi, tapi kok nggak ada sosok jenazah itu atau orang yang tadi gitu kan, penampakan itu. Budi tuh cuman bisa lihat kiri kanan cuy, karena dia takut sama sosok itu gitu kan. Akhirnya ketika dia lihat kiri kanan, dia cuman bisa teriak sekencang-kencangnya. Karena apa? Karena memang jarak dari situ ke warga itu nggak terlalu jauh, setengah jam. Otomatis kalau memang rezekinya gitu kan, dia tuh bisa kedengeran lah sama warga gitu suara teriakannya. Tolong! Sekencang-kencangnya teriak terus-terusan minta tolong, benar-benar minta tolong. Dan ketika selesai teriak minta tolong nih cuy, ternyata nggak ada satu warga pun yang dapat. Kaki dia kondisi nyemplung ke air, dia kayak udah pasrah kan. Ya udah dah, gue tunggu sampai pagi, gue nggak boleh tidur nih,
gue pengen coba meremin mata, bukan berarti dia pengen tidur ya, tapi meremin aja gitu matanya. Tapi cuy, ketika dia lagi meremin mata, dia tuh ngerasa bahwa kok kaki gue kayak ada yang megang, ada yang noleh. Kalian bisa bayangin ketika Budi ini buka mata, kakinya itu mendadak langsung ada yang narik. Dan ketika ditarik ini, Budi langsung panik, bahkan dia langsung jatuh lagi ke air cuy. Bener-bener langsung jatuh ke air. Dan ketika udah jatuh ke air, entah gimana ceritanya juga menurut pengakuan si Budi, otomatis ketika dia awal dan sebelumnya pun dia nyebur ke air tuh dia nggak bisa ngelihat kan, atau gelap. Tapi ketika nyebur kali ini, itu air tuh kayak bersih, bahkan kayak terang, dia bisa ngelihat. Dan yang dia lihat adalah sosok yang sebelumnya. Budi tuh udah kayak pasrah dan ketakutan. Dia tuh udah saking nggak bisa nafas kali ya cuy, di apa sih namanya, di dalam air. Dia tuh udah kayak plus pingsan. Dan sayup-sayup dia ngelihat kayak ada orang yang narik. Dia nggak tahu siapa. Tapi dari situ Budi udah nggak punya pikiran apapun. Akhirnya dia tersadar di rumah warga. Yang ternyata Budi ini diketemuin atau dicari sama warga. Sebetulnya sebelum maghrib itu warga udah nyari, tapi benar-benar nggak nemu yang namanya si Budi ini. Bahkan Budi itu udah ngejelasin kalau dia tuh mandi tuh di area situ gitu, tapi warga juga nggak nemuin gitu. Dan Budi pun ngejelasin kenapa dia bisa tenggelam, itu gara-gara ngeliat penampakan bla bla gitu kan. Ya walaupun sebenarnya Budi juga disalahin gara-gara kenapa lu nggak nungguin aja. Tapi Budi ini beralasan kalau dia nggak ngeliat satu orang pun. Tapi menurut si warga di sini tuh nggak mungkin nggak ada yang jaga, karena ini pemukiman warga gitu kan. Adalah biasa satu orang, tapi menurut pengakuan si Budi itu nggak ada sama sekali. Nah setelah dari kejadian itu, Budi tuh ngejelasin semua tentang kejadian itu, dan sampai akhirnya ya alhamdulillah sih Budi ini bisa selamat dan nggak kenapa-napa, walaupun punya trauma tersendiri gitu kan. Dan dia pun sempat ngalamin kayak sawan lah bahasanya gitu selama 3-4 hari. Dan ketika lagi sawan itu tuh kayak wah trauma banget sama yang namanya curug, apalagi kalau harus malam-malam ke curug gitu kan. Singkat ceritanya nih cuy, setelah dari kejadian Budi ini, warga ini benar-benar bingung karena ternyata terornya itu bukan cuma di curug doang, melainkan ada beberapa laporan dari warga yang memang dekat dengan curug tersebut. Itu tuh bilang banyak yang melihat penampakan, bahkan suara-suara orang minta tolong. Dan di situ benar-benar yang tadi awalnya malam itu normal, tapi kali itu tuh benar-benar nggak ada sama sekali orang untuk keluar karena mereka semua takut. Akhirnya mereka ini ikhtiar lah nyari orang yang memang ngerti dan paham. Sampai akhirnya nyari orang yang paham gitu kan. Beberapa orang itu kayak nggak sanggup gitu. Ketemulah sama satu kiai, satu ustadz yang bilang ya udah nggak apa-apa, tapi nggak mau malam hari cuy. Maksudnya kok lokasinya pun nggak di situ, nggak di curug tersebut buat nyelesainnya. Jadi kayak si kiai ini minta bawain untuk ke lokasi-lokasi bisa naik ke atas curugnya cuy. Akhirnya dibawain lah ke lokasi atas curug tersebut. Curug ini tuh sebenarnya atasnya itu bisa diakses sama warga juga cuy, tapi warga pun jarang ada yang ke atas. Iya memang nggak, kalau nggak ada tujuan buat ngapain juga gitu kan. Nah setelah kejadian itu pun memang nggak ada warga yang naik ke atas karena memang takut. Di situ ketika si kiai ini naik ke atas ditemenin sama beberapa warga dengan kondisi malam hari cuy, jalan. Jadi dari bibir si curugan ini jalan itu agak sedikit lama, mungkin sekitar 10 menitan. Kalian tahu ternyata di situ pun bukan cuma satu orang doang, melainkan kayak satu orang jenazah lagi cuy. Tapi kondisinya ini benar-benar udah jadi bangkai. Dari situ semua warga benar-benar panik dan kaget. Ini siapa lagi? Ini apa? Wah dari situ langsung sih kiai ini kayak minta tolong ke polisi dan lain-lain kan. Tapi sebelum minta tolong itu kiai ini udah ngirimin doa, bacain ngaji juga gitu. Dan setelah dibacain ngaji akhirnya mereka
semua warga ini turun minta tolong sama polisi, terus dibawa gitu kan jenazahnya, terus diotopsi. Usut punya usut, ternyata jenazah ini tuh bisa dibilang mereka tuh kayak seolah berantem. Ya ini kan hasil otopsi ya. Jadi mereka tuh berantem, si orang yang jatuh ini mungkin dia ini tuh kayak menang, terus dia kabur, tiba-tiba kepleset, terus dia jatuh ke curug gitu cuy. Nah yang intinya tuh pada kurang lebihnya kayak gitu. Cuman menurut dari si kiai ini dia bilang memang kejadiannya seperti itu. Yang sebenarnya si orang ini tuh sebetulnya tuh kayak dia tuh mau minta tolong sama warga. Tapi karena memang apes, dia pun mengakui kesalahan itu. Karena memang apes, dia akhirnya kepleset dan tergelincir dan jatuh ke bawah. Nah, menurut pengakuan dari si kiainya sih gitu. Dan si kiainya ini pun bilang dia tuh kayak seolah dapat gambaran apa sih yang pengen disampaikan dari si orang tersebut gitu kan. Ternyata pengen ngasih tahu bahwa ada salah seorang temannya yang masih terjebak di atas gitu kan. Dan setelah dari kejadian itu dan si temannya ini juga udah diketemuin, curug itu lagi-lagi kembali aman. Dan yang awalnya ada penampakan apapun itu benar-benar jadi normal lagi. Kejadian itu misalkan kejadiannya hari ini cuy, curug itu tuh ditutup selama kurang lebih kayak ya sekitar 2 bulan 3 bulan setelah dari kejadian Budi pun itu ditutup sekitaran hampir kurang lebih setengah tahun gitu kan. Dan setelah udah ketahuan itu akhirnya dibuka lagi 1 tahun kemudian. Maksudnya udah diketemuin tuh memang nggak pure dibuka karena takutnya kenapa-napa kan, sampai benar-benar sekiranya aman, nggak ada hal yang aneh-aneh lagi, akhirnya dibuka lagi dan alhamdulillah curug itu kembali normal lagi dan nggak ada pernah gangguan ada apa-apa lagi gitu kan. Karena memang curug itu pun tidak diperbolehkan untuk nenda atau ngecamp ya. Orang kalau mau wisata ke situ ya cukup di pagi sampai sore hari, ada batas waktunya gitu kan. Jadi kalau malam hari itu benar-benar nggak diperbolehkan. Dan dari situ pun alhamdulillah lah isu-isu itu yang rumor apa kayak sesuatu hal yang seremnya itu lambat laun tergerus dan kayak hilang-hilang, dan warga semua pun kayak ngelupain, udah nggak apa-apa lah, jangan sampai semua orang itu tahu gitu ya. Kalau tahu kan takutnya orang tuh punya pikiran aneh-aneh atau gara-gara tumbal lah atau apa gitu, orang kan kadang-kadang bisa melebihkan, tapi ya kejadian nyatanya tuh ya seperti itu. Dan alhamdulillah curug itu pun akhirnya kembali rame lagi cuy. Dan ceritanya tuh cukup sekian cuy. Sebenarnya gue pengen manjangin sih cuy, ada beberapa part yang bisa gue panjangin walaupun misalkan nggak penting-penting banget, tapi jujur gue merinding cuy. Dari tadi gue celingak-celinguk, gue ini sendiri cuy, gue beneran sendiri, nggak ada suara apa-apa. Kalau memang nggak pakai backsound pun itu kedengeran suara jangkrik atau suara air. Ada beberapa kendaraan juga, kadang-kadang kedengeran suara binatang dan sebagainya. Tapi ya udahlah, kayak berasa ada yang ngeliatin ini juga jancuk emang. Tapi ya udahlah, ini demi kalian, dan gue juga udah jauh-jauh ke sini kan, nggak mungkin kalau gue nggak ngonten gitu, kayak sayang banget gitu. Dan ya gue nggak bisa lama, kalau durasinya pun agak sebentar ya mohon dimaafkan aja ya guys ya. Ya semoga aja nanti kalau gue, sebenarnya gue lagi ngumpulin nyali juga sih cuy, buat ngeberaniin untuk konten di luar tapi sendiri gitu. Tapi ya butuh proses kan ya, walaupun gue penakut tapi ya semoga gue bisa jadi berani. Tapi ya mungkin ceritanya cukup sekian aja lah. Ada sesuatu hal yang positif dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang buruknya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.